Oke, jadi pada saat ini saya berada dalam market untuk sebuah laptop baru ya, di mana laptop baru tersebut rencananya akan menggantikan daily driver saya, yaitu adalah Samsung Galaxy Book Pro ya. Saya akan menyebutkan dulu nih kenapa saya butuh laptop baru. Nah, jadi sebenarnya laptop yang satu ini, dia itu nggak ada masalah secara fungsionalitas ya, keyboard jalan, layar juga oke, nggak ada retak atau apa dead pixel, atau apa ada ya fungsi-fungsi yang nggak berjalan, enggak. Ya paling ada sebenarnya sih USB Type A-nya itu kadang agak longgar. Tapi menurut saya masalah yang lebih utama dari laptop ini adalah dari soal baterai ya. Nggak cuma soal ketahanan baterainya yang mungkin cuma tahan ya sekitar 2-3 jam dari full charge sampai habis. Ya sebenarnya wajar kali ini laptopnya cukup ringan ya, cuma 800-an gram. Yang menjadi masalah yang lebih besar itu adalah dari segi standby time ya. Sebenarnya ini bukan masalah eksklusif pada laptop yang satu ini, tapi ini adalah masalah Windows secara umum ya. Di mana laptop Windows secara umum itu kalau kita misalnya tinggal standby ya, nggak di shutdown, ditutup aja laptop. Kemudian kita mungkin ya misalnya tidur, habis itu besoknya bangun dan dibuka lagi laptopnya, itu mungkin bakal banyak persentase baterai yang hilang ya. Kalau saya itu mungkin bisa sampai 20%, kadang 10%, kadang hampir nggak kurang, kadang juga tiba-tiba habis. Nah, hal-hal seperti itulah yang menurut saya itu nggak enak dari laptop Windows. Nah, tapi kenapa tetap saya pengennya laptop Windows? Karena saya itu sejujurnya nggak terlalu oke untuk kerja Office ya di Mac. Lebih lengkapnya saya sudah bahas di video terpisah ya, tapi pada intinya ada beberapa fitur kunci yang sayangnya itu mungkin mayoritas orang itu nggak butuh fitur-fitur ini, tapi saya butuh dan nggak ada di Office versi macOS. Nah, pada video kali ini mari kita lihat beberapa laptop yang sudah masuk ke keranjang saya. Nggak bakal saya beli semua, tentu saja pasti saya akan pilih salah satu. Oke, mari kita langsung ke laptop pertama ya, yaitu adalah Surface Laptop 7. Di sini nggak ada tulisan 7-nya, tapi kalau di tempat lain biasanya ada tulisan 7. Oh ya, ini saya lihat-lihatnya di marketplace namanya Kupang. Karena saya tinggal di Korea, ini adalah marketplace paling terkenalnya Korea lah, bisa dibilang seperti itu. Dan semua satuannya di sini dalam Korean won ya. Kalau dijadiin rupiah gampangnya ya sekitar kali 12 lah. Jadi ini kalau dirupiahkan di sekitaran ya 13 jutaan lah. Saya akan langsung aja masuk ke kelebihan dan kekurangan dari yang saya pelajari dari sumber lain ya. Jadi kelebihan pertamanya adalah dia itu adalah produk Microsoft ya. Jadi saya yakin untuk software update-nya dia harusnya salah satu yang cepat, karena ya kalau misalnya device dari Microsoft sendiri yang pakai Snapdragon ternyata banyak nggak lancarnya, banyak bug-nya, kan jadi banyak orang-orang bertanya-tanya ya. Jadi harapannya sih kalau secara software update dia yang paling terjamin ya. Nah, kelebihan keduanya dia itu saya punya pengalaman banyak pakai laptop Microsoft Surface. Dia bisa dibilang cukup enak lah buat ngetik, kemudian juga layarnya bagus meskipun bukan yang paling high resolution ya. Kemudian juga webcamnya bagus, keyboardnya enak, touchpadnya juga enak. Nah, tapi untuk Surface Laptop 7 ini ada yang khusus nih dari touchpadnya, di mana touchpadnya yang satu ini nih, dia itu pakai model yang haptic ya, jadi seperti yang ada pada MacBook Air. Nah, ini adalah fitur yang sangat langka untuk laptop Windows ya. Dari sebelum Surface Laptop 7 itu cuma ada beberapa yang pakai model seperti ini. Prosesornya menurut saya juga cukup aja, jadi dia pakai Qualcomm Snapdragon X Plus ya, bukan yang paling high end tapi juga bukan yang paling low end, yang pakai Snapdragon aja namanya, nggak ada elite-nya, nggak ada plus-nya. Nah, cuma di sini ada beberapa kelemahannya ya. Pertama, storage-nya 256 GB. Ya memang sih Surface Laptop 7 ini sebenarnya bisa di-upgrade ya. Tapi itu prosesnya agak gampang karena kita harus membuka kaki-kakinya dulu, lalu cabut bautnya. Dan SSD penggantinya itu bukan yang ukuran standar, dia pakai ukuran lebih kecil dibanding biasanya. Dan kalau saya pribadi, saya meskipun ini bisa, saya sendiri agak kurang pede untuk mengganti, untuk membongkar dari bagian bawah dari Surface Laptop 7 ini, karena ya saya takut kenapa-napa soal garansinya. Tapi ya secara umum bisa dibilang Surface Laptop 7 ini, karena saya sudah pengalaman pakai Surface, adalah satu pilihan yang sangat-sangat menarik sebenarnya. Lalu ini kedua adalah satu laptop yang sangat-sangat lagi dipopulerkan oleh para content creator di Indonesia, itu adalah Asus ZenBook A14 ya, A14. A14 ini kelebihan utamanya adalah dia sangat-sangat ringan, cuma 899 gram untuk yang varian dengan baterai lebih kecil ketimbang varian satu lagi yang baterainya lebih besar. Saya tunjukinnya di layar nih, ada dua varian baterai dari Asus ZenBook A14. Nah, untuk spek sisanya bisa dibilang dia ya standar aja ya, jadi dia pakai storage 512 GB, RAM 16 GB. Langsung aja ke kelebihannya. Kelebihannya itu pertama, dia tadi saya sudah sebutkan adalah ringan lah. Jadi
Satu hal yang saya suka dari Galaxy Book Pro saya yang satu ini adalah dia itu bobotnya sangat-sangat ringan. Nah, dan saya sangat suka laptop ringan ya, karena kalau laptop ringan itu dia jadi enak buat dibawa kemana-mana, dan saya sendiri juga orangnya banyak pindah-pindah tempat waktu lagi kerja, sehingga ini akan sangat-sangat membantu. Yang kedua, kelebihannya adalah ukuran layarnya itu bisa dibilang cukup besar ya. Dia itu sebenarnya laptop 14 inci dengan rasio 16:10 ya. Dan sebenarnya ini masih lebih berat ketimbang Samsung Galaxy Book saya. Ini 800 bawah atau 700-an ya, saya lupa, 768 gram. Tapi ini 13 inci dan rasio 16:9, sementara yang ini dia 14 inci. Jadi ya wajar lebih berat sedikit karena ya ukuran juga lebih besar. Dan layar besar tentu saya akan sangat membantu pada saat bekerja ya, karena kalau layar makin besar artinya lebih banyak konten yang dilihat ya, apalagi kalau Anda itu berurusan dengan Office. Bodi juga bisa dibilang unik ya, ini material andalannya Asus sekarang nih, Ceraluminium ya, dimana dia selain ringan dia juga bisa dibilang kokoh ya, minimal katanya Asus seperti itu. Dia juga sudah dapat Wi-Fi 6E ya. Jadi apa kelemahan dari Asus ZenBook A14 ini? Pertama adalah prosesornya, jadi dia pakai varian paling bawahnya dari Qualcomm Snapdragon X series ya, yaitu adalah Snapdragon X ya. Nah memang sih kalau saya baca, sepertinya performa dari Snapdragon X aja ini nggak ketinggalan jauh dari misalnya Apple MacBook Air M2 ataupun M3 ya. Nah tapi dari segi GPU, nah inilah bisa dibilang ketinggalan banget. Nah GPU memang sepertinya dibutuhkan kalau kita buat main game ya. Tapi ya pertama saya sendiri nggak berencana buat main game di laptop baru itu. Hanya saja ada concern sedikit kalau soal misalnya saya itu pakai buat video editing ya. Saya pengen coba iseng-iseng video editing di laptop Windows ya. Dimana selama ini selalu menjadi masalah, tapi ya nggak tahu kalau kita pakai GPU yang lebih lemah ketimbang laptop pada umumnya. Bukan berarti buruk juga sebenarnya secara GPU, tapi kita di sini punya kompetisi yang jauh lebih bagus dari Intel Lunar Lake dan dari AMD Ryzen yang paling baru yang 9000 series, Ryzen AI itu namanya. Nah, itu mereka sudah jauh banget berkembang, improve dari segi GPU, sementara untuk Qualcomm sebagai pemain baru di laptop high-end ini bisa dibilang agak ketinggalan. Dan concern saya, ini saya belum menguji langsung, adalah dari segi kenyamanan dalam ngetik, kemudian juga touchpad, karena saya yakin sebenarnya bagus ya untuk Asus yang satu ini karena dia tuh ZenBook ya, bukan VivoBook. Tapi masalahnya sekarang Asus itu punya lini baru yang lebih atas dari ZenBook. Ada yang tahu apa? Nah iya betul, itu adalah ProArt. Jadi ProArt itu yang biasanya harganya 20 juta, 30 juta. Sehingga saya mendapat kesan kalau ZenBook itu jadi agak-agak turun kelas ketimbang dulu-dulu ya. Tapi overall menurut saya ini adalah laptop yang paling mirip dengan laptop saya sekarang dari segi spesifikasi ya. Terutama dari segi ringannya lah. Minimal ini saya melihat ini punya target yang sama dengan laptop saya sekarang, yaitu orang-orang yang butuh laptop super ringan. Oh ya, sebelum ketinggalan, ini sebenarnya punya layar yang bagus juga, yang tipenya OLED ya. Nah, oke, berikutnya adalah entry dari HP, yaitu HP 2024 OmniBook X ya, yang 14 inci juga. Nah, untuk HP ini, kalau dari saya, kelebihan utamanya adalah HP itu dia yang paling paling besar secara brand kan. Ya sebenarnya bisa dibandingkan sama Lenovo sih, tapi ya bisa dibilang dia antara HP dan Lenovo itu kan kejar-kejaran secara brand dari segi shipping ya. Nomor satunya itu selalu antara HP atau Lenovo. Dan ini membuat ada ketenangan tersendiri lah kalau untuk kita beli HP itu ya. Kalau kita beli harusnya sih secara price to performance akan bagus ya. Meskipun kalau dilihat dari spesifikasi ya mungkin ini hampir nggak ada beda dengan yang lain ya. Di sini storage 512 GB, RAM 16 GB. Tapi saya mendapatkan review-review dari sumber lain kalau pertama keyboardnya enak, kemudian juga baterainya sangat hemat. Dalam artian di sini optimasi baterainya bagus, touchpadnya juga enak. Dan kalau Anda cari di YouTube itu sebenarnya saat video dibuat ini salah satu YouTuber besar luar negeri ya, Linus Tech Tips itu dia pakai laptop yang satu ini ya. Meskipun di laptop dia itu ada stiker tulisan stiker. Nah, tapi menurut saya juga ada kelemahan nih HP OmniBook ini. Pertama dia tuh kalau dari segi penampilan laptop dia ini yang paling kelihatan biasa banget lah. Ini ya laptop HP pada umumnya, jadi laptop HP yang model-model Envy ya, seperti itu. Di sini bisa dilihat nih kalau mereka tuh sepertinya pede dengan ketahanan baterai 26 jam ya. Ya harusnya sih kalau kita pakai untuk kerja beneran ya nggak bakal nyampe segini, tapi intinya mereka kelihatan pede lah untuk soal ini. Ini pakai prosesor yang kelas tengah, jadi bukan yang paling kencang juga. Kedua adalah soal displaynya. Jadi displaynya itu meskipun dia 16:10 2.2K, tapi kalau lihat dari spesifikasi lebih detail lagi, dia itu brightness-nya cuma sampai 300 nits ya.
ini bikin kalau orang-orang yang kerja di outdoor mungkin nggak terlalu cocok pakai ini karena ini kurang terang. Tapi kalau Anda di indoor sih mungkin harusnya aman-aman aja ya. Oh ya, HP Envy ini juga dia punya Wi-Fi 7 ya, dimana ini adalah Wi-Fi yang paling kencang pada saat ini ya. Tentu saja kalau koneksi di rumah Anda cukup bagus ya, kalau routernya sudah Wi-Fi 7 juga dan koneksinya juga sudah bagus ya, ini akan sangat-sangat kerasa improve-nya. Ini juga pakai Snapdragon X Plus X1P 42100, jadi ini sebenarnya X Plus yang paling bawah lah variannya. Jadi ya overall saya mendapatkan kesan kalau HP Omnibook 14X ini adalah laptop yang paling main aman dari segi spesifikasi untuk pilihan laptop pada saat ini. Dan yang terakhir yang menurut saya mungkin yang paling menarik ya, ini adalah Samsung Galaxy Book 4 Edge ya. Samsung Galaxy Book 4 Edge ini dia mungkin dari semua laptop yang saya sajikan di sini dia yang paling high end ya. Kenapa? Jadi begini, pertama dia itu pakai Snapdragon X Elite ya, jadi bukan yang plus, bukan yang biasa, ini yang paling atas, Elite. Kedua, ini sebenarnya adalah laptop dengan dulu tuh harganya mahal ya, 1,7-an juta Korean won ya, jadi hampir 20 juta. Sekarang itu udah tulisan di sini ya, 2,1 juta bahkan kalau di Kupang belinya. Nah sekarang tuh bahkan sudah turun sekali sampai 1 juta ya. Ini satu-satunya laptop yang sudah saya pegang langsung di toko. Bahkan tadi pagi sebelum saya nge-shoot video ini, saya sempat ke showroom Samsung buat nyobain. Dan ini adalah laptop yang super lengkap ya. Jadi dia touchscreen seperti Surface Laptop. Kemudian saya juga sudah coba keyboardnya enak, touchpadnya ya oke lah. Meskipun ini bukan touchpad yang haptic seperti yang ada pada Surface. Dan menurut saya ini secara overall sangat-sangat premium ya. Jadi inilah menurut saya yang paling menarik dari semua pilihan yang ada. Tapi bukan berarti ini tanpa celah ya. Jadi sebenarnya concern utama saya soal laptop Samsung itu adalah dari segi dukungan software. Jadi begini, Galaxy Book 4 Edge ini kan baru keluar tengah tahun lalu. Dan sekarang itu sudah ada Galaxy Book 5 Pro Series ya. Galaxy Book 5 Series lah, ada yang Pro-nya. Dan yang 5 itu dia keluar dengan prosesor dari Intel. Jadi dia balik lagi ke Intel x86 yang pakai Lunar Lake ya. Dan sejauh ini belum ada kabar untuk Galaxy Book 5 Edge ya, atau Galaxy Book 5 yang pakai Snapdragon ya. Ya memang sih, kemungkinan besar memang Snapdragon yang seri keduanya, yang Snapdragon X seri keduanya itu akan keluar pada sekitaran tahun depan ya, 2026. Jadi ya wajar sebenarnya nggak keluar. Tapi gimana ya, saya sebenarnya agak ragu dari segi dukungan software aja ya. Karena dukungan software dari Samsung Galaxy Book Pro ini, software update itu cukup sering, tapi ada beberapa isu yang berapa kali software update itu nggak beres-beres ya. Seperti semacam flickering waktu saya buka browser, itu yang kadang-kadang banget muncul, nggak tahu kenapa, dan saya cuma menemukan di laptop Samsung, sehingga ini bikin saya agak khawatir kalau untuk pemakaian jangka panjang ya. Service centernya bisa dibilang Samsung oke sih, saya baru aja tadi pagi ke service center Samsung, dan dukungannya bagus ya, minimal di Korea, saya nggak tahu kalau di negara lain. Tapi ini menjadi concern saya untuk membeli Samsung Galaxy Book 4 Edge ya. Nah, dari semua yang saya sudah pilih tadi, sekarang saya tinggal menentukan nih, kira-kira saya beli yang mana ya. Oke, nah inilah yang saya pilih, Samsung Galaxy Book 4 Edge. Nah, kenapa saya pilih ini? Ini ada beberapa alasan ya. Jadi, pertama, dia itu secara spesifikasi, dia paling tinggi ya. Jadi, ketimbang laptop-laptop yang lain, ini dia dapat Snapdragon X Elite, jadi yang paling atas ya. Ketimbang yang lain, ada yang dapat yang Plus, ada yang dapatnya Snapdragon X aja. Saya sendiri juga sudah pegang laptopnya secara langsung di toko, dan kerasa lah feel-nya seperti apa. Ya, jujur aja deh, waktu saya pegang di toko itu sebenarnya rasanya feel-nya tuh ya nggak spesial-spesial amat ya, meskipun bisa dibilang juga nggak kerasa murahan. Saya nggak merasakan feel spesial seperti saya waktu itu megang laptop Microsoft Surface atau MacBook Pro ya. Ini tuh seperti memegang laptop ya, mungkin kayak Lenovo Yoga atau Dell XPS menurut saya masih agak kerasa spesial ya, atau mungkin Asus ZenBook lah ya, mungkin yang kurang lebih seperti itulah. Jadi dari segi kespesialan menurut saya biasa aja. Tapi secara praktikal itu ya layarnya bagus, keyboard enak yang sudah saya coba di toko. Ya mudah-mudahan yang saya coba ini harusnya sih ya kurang lebih harusnya kualitas segitu juga.
Tapi tetap saya ada concern ya. Ini karena Galaxy Book itu kan buatan Samsung dan laptopnya itu sebenarnya dia nggak internasional amat. Ya oke lah kalau laptop yang satu ini Galaxy Book ini dia itu dijual di Korea jelas saja ya karena home base-nya, kemudian juga di Amerika, kemudian juga mungkin juga di sebagian benua Eropa. Tapi dia tuh nggak tersedia di banyak negara seperti di Indonesia dulu sempat ada, sekarang nggak ada. Kemudian di Jepang juga ada, tapi kalau Jepang ya mungkin sentimen ke Samsungnya agak-agak kurang kali ya. Sehingga bisa dibilang dia itu secara cakupan pasar mungkin agak-agak mirip dengan Microsoft Surface ya. Meskipun Microsoft Surface menurut saya sih agak luas sedikit. Saya tahu Microsoft Surface itu ada di Singapura dan di Malaysia saya tahu saya juga ada. Nah ini pengaruhnya apa? Jadi saya hanya khawatir kalau karena divisi laptopnya Samsung itu mungkin nggak segede divisi smartphone Samsung, saya agak khawatir kalau mungkin software update itu dia nggak bakal serajin yang lain ya. Dimana software update menurut saya untuk laptop yang bertenaga Snapdragon atau lebih umum atau mungkin lebih tepatnya laptop dengan prosesor ARM bisa jadi sangat-sangat penting karena masalah kompatibilitas itu nyata ya. Dan ini bisa jadi masalah untuk laptop yang satu ini. Nah, kalau manufacturer-nya itu kurang rajin update ya, bisa jadi masalah karena sama mungkin kompatibilitasnya nggak maju-maju, kemudian juga optimalisasi seperti optimalisasi baterai, kemudian juga mungkin efisiensi display ya, ada banyak lah hal-hal yang bisa diatur dan membuat laptop itu lebih baik kalau software diupdate. Oke, mungkin segitu aja dulu videonya. Dan untuk berikutnya mungkin saya akan mulai unboxing dan first impression dari laptop yang satu ini ya. Nah, kalau Anda tidak ingin ketinggalan, silahkan subscribe ke channel ini. Silahkan like juga videonya, dan mungkin Anda pengen beli laptop yang bertenaga ARM juga ya, bertenaga Snapdragon juga ya. Nah, itu ada di kolom komentar berupa link afiliasi ya. Saya nggak berafiliasi dengan toko secara spesifik, tapi saya hanya mencantumkan beberapa link contoh ya. Dengan demikian Anda bisa membantu channel ini karena laptop ini saya beli dengan duit sendiri ya. Jadi saya benar-benar keluar duit untuk channel ini. Saya Julian Bertengso dan terima kasih telah menonton.